Hari gini fokus kamu masih nyari uang. Emang uang kamu hilang? Nyari uang memang bagus, tapi buat di awal doang. Sekarang coba ubah mindset kalian di mana kalian selalu mikir gimana ya cara nyari uang yang banyak. Switch semua itu jadi gimana caranya biar uang banyak datang ke aku. Beda bukan? Bahkan terkesan lebih keren. Aku Tiara, buat yang klik video ini dan masih terjebak dengan paradigma uang mesti dicari, wajib banget nonton video ini sampai habis, dijamin gak bakal rugi. Karena di sini aku bakal kasih tahu kalian kalau uang juga bisa mandiri dan datang sendiri ke kita. Eits, tapi balik lagi, masalahnya kalian yang harus mulai ngedidik supaya uang itu bisa datang ke kamu dengan mandiri. Penasaran kan gimana caranya? Cus, check it out! Nah, seperti yang kita semua tahu, uang adalah simbol kekuasaan dan kekayaan dalam kehidupan dunia ini. Setiap harinya, baik orang lain ataupun diri kita sendiri, ya kerja cari uang buat menggapai suatu mimpi. Banyak banget orang-orang yang harus mengorbankan berbagai hal buat dapetin uang demi menuhin segala keinginan dalam hidupnya. Tapi nih ya guys, sadar nggak sadar sebenarnya kesuksesan seorang itu nggak bisa dilihat dari seberapa banyak uang yang dimiliki, tapi seberapa efektifkah seorang tersebut dapat mengatur uangnya. Apa bedanya? Nih aku kasih tahu. Sekarang ini paradigma yang berkembang adalah kalau kita bekerja keras, maka uang yang kita dapetin juga bakalan banyak. Tapi banyak juga masyarakat atau bahkan kita sendiri ngerasain yang namanya udah kerja keras sebagai kuda, pergi pagi, pulang pagi, cari lemburan, bahkan sampai masuk dari libur demi dapetin uang yang lebih banyak, atau ada yang sampai masuk rumah sakit. Karena saking lelahnya bekerja, tapi masih aja aset atau uang yang dimilikinya itu nggak berkembang alias gitu-gitu doang. Lalu apa sih yang salah dengan paradigma masyarakat tersebut? Kalau kita bekerja keras untuk dapetin uang, artinya selama ini kita hanya bekerja buat uang. Nah, paradigma tersebut yang harusnya diubah. Buat soal usaha dan kerja kerasnya loh ya. Kita semua tahu nih, orang-orang saat ini tuh sibuk ngabisin duitnya buat gaya hidup. Harusnya kan uang itu dihabisin untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kebutuhan primer. Kemudian sisanya itu ditabung atau diinvestasikan. Makanya udah gak heran lagi kalau kita udah bekerja lembur bagai kuda dan uang yang didapetin pun tetap gak punya aset. Karena apa? Karena kita gak bisa mengatur uang tersebut. Loh, emangnya aset itu apa sih? Bukannya aset itu barang-barang yang kita miliki kayak sekarang ini ya? Iya sih, aset emang berarti barang-barang yang kita miliki. Tapi nggak cuma barang aja yang kita miliki. Aset adalah suatu hal yang bisa menghasilkan uang di masa yang datang. Emang bisa ya uang menghasilkan uang? Yaps, jelas bisa. Dengan cara mengubah uang yang kita miliki menjadi aset, menurutku active income aja nggak cukup. Tapi kita perlu dan belajar tentang passive income. Yang mana passive income ini didapatkan dengan menginvestasikan uang yang sudah kita peroleh atau active income dari hasil bekerja sehari-hari kepada aset-aset seperti penanaman modal untuk modal usaha pembelian franchise, nyewain rumah, bikin kos-kosan, ataupun sewa apartemen. Selain itu juga kita bisa investasi lewat aset finansial kayak deposito, saham, obligasi, atau reksadana. Aset finansial ini juga punya kelebihannya tersendiri, yaitu gampang dicairin kalau kita butuh cepat alias dana dadakan. Sebenarnya kita boleh aja bekerja keras untuk dapetin yang kita mau, entah itu dalam bentuk rumah, kendaraan mewah, perhiasan, fashion, atau yang lainnya. Tapi kamu harus ingat, waktu adalah suatu hal yang paling berharga di dunia ini. Nggak bisa dibeli dengan apapun termasuk dengan uang. Kita bisa banget jadiin uang yang bekerja buat kita. Kita bakalan dapat keuntungan kalau uang tersebut bekerja untuk diri kita sendiri. Yang kita lakukan cuma bakalan duduk rebahan dan depan monitor untuk mengontrol uang tersebut saat kita bekerja. Nah, udah panjang lebar gini, terus apa sih yang harus kita lakuin sih? Untuk membuat passive income ini, caranya adalah kamu harus membuat pengeluaran setiap bulannya. Seperti pengeluaran utama buat makan, tempat tinggal, transportasi, paket internet, kesehatan, dan cicilan-cicilan yang kamu miliki. Kamu harus buat presentasi pengeluaran utama ini lebih besar dibandingkan pengeluaran lainnya. Ya karena pengeluaran utama digunakan untuk menopang kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua, bikin tujuan keuangan seperti saat kita mau beli rumah, mobil, ataupun liburan. Yang ketiga, boleh nih agar uang kita bermanfaat untuk semua dan sebagai tanda syukur atas berkat yang kita terima, bisa banget uangnya digunakan untuk bersedekah atau berbagi kepada orang tua atau keluarga tercinta. Nah, selanjutnya yang keempat, siapin dana darurat untuk keperluan mendesak
yang nggak kita duga-duga. Terus selanjutnya yang terakhir adalah sisihkan uang buat investasi deh. Mumpung kita masih muda, masih umur segini, nggak ada salahnya buat nahan pengeluaran untuk hal-hal yang nggak berguna. Contohnya, kamu harus mengurangi hangout di tempat mahal. Terus kamu beli aja barangnya sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan kamu ataupun keinginan orang lain alias FOMO. Jangan juga harus liburan di tempat mahal demi konten Instagram, karena menurutku liburan itu nggak perlu yang mahal. Oleh karena itu, kita itu harus mengubah pola pikir kita untuk mendapatkan uang di masa depan, jadi kita nggak usah capek-capek kerja lagi, biarin aja uang yang bekerja untuk kita. Semua orang pasti bisa kok punya passive income. Kalau ada yang punya cara yang lebih menarik, bisa ya komen di kolom komentar. Segitu dulu buat video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dadah! See you in the next video.